Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Sehingga kita ada, ini sungguh kemurahan Tuhan. Selama 10 malam kita saudara-saudara boleh mengikuti kegiatan doa pencurahan Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita semua, dan saya rindu Hari Raya Pentakosta bukan hanya sekedar kita peringati. Ya, sekali lagi saya ingin Hari Raya Pentakosta bukan hanya sekedar kita peringati setiap tahun, tetapi ini hendaknya menjadi pengalaman bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Mengapa ini perlu menjadi pengalaman bagi kita semua? Karena ketika kita memiliki pengalaman khususnya tentang Hari Raya Pentakosta, maka kita akan masuk di dalam rencana Tuhan yang begitu mulia. Nanti saya akan jelaskan di berikutnya. Jadi ketika saudara dan saya masuk bukan hanya memperingati seperti bangsa Israel yang hanya simbolis, yang hanya bayangan, maka kita akan mengalami rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita akan lihat ayatnya, ada beberapa ayat yang kita baca. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara simak Alkitab saudara, yang bawa Alkitab, dari yang tidak saudara bisa melihat ke depan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Lewat ayat 4 khususnya saudara, kita bisa melihat bahwa bahasa lain, bahasa roh, dan juga bahasa lidah itu bukan kecakapan seseorang di dalam mengatakannya. Ya. Sekali lagi, bahasa lain, bahasa lidah, bahasa roh itu bukan karena kemampuan seseorang, kecakapan seseorang di dalam mengatakannya. Tetapi itu adalah karya Roh Kudus di dalam orang itu untuk mengucapkannya. Dengan kata lain saudaraku, bahasa roh atau bahasa lidah saudaraku, itu sumbernya bukan dari kita sebagai manusia. Ini. Ada beberapa gereja yang mengajarkan kepada umatnya, kalau kamu ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu ngomong bahasa-bahasa tertentu untuk memancing Roh Kudus turun di dalam hidupmu. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Saudara perhatikan ayat yang keempat tadi. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin, saudara. Jadi bahasa roh itu bahasa yang datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Itulah sebabnya ketika seseorang atau saudara berkata-kata bahasa asing, bahasa lidah atau bahasa roh, saudara tidak mengerti apa yang saudara ucapkan. Tidak mengerti. Tetapi orang lain bisa mengerti, nanti kita lihat ayat-ayatnya juga. Ayat lain mengatakan bahwa hendaklah kamu jangan mabuk, tetapi hendaklah kamu
penuh dengan roh. Firman Tuhan saudaraku membandingkan saudaraku antara orang mabuk dan orang yang penuh dengan roh. Kemarin di dalam doa 10 malam Pak Yusuf pernah singgung ini. Saudara, coba bapak-bapak yang pernah mabuk. Atau ibu-ibu yang pernah mabuk. Tetapi mabuk betul, jangan hanya mabuk-mabukan. Coba, orang kalau lagi mabuk betul saudaraku, dia ngomong sembarangan. Pokoknya keluar saja apa ngomong sembarangan saudara. Nanti setelah sadar ditanya, kamu tadi ngomong apa? Enggak tahu. Sembarangan, karena apa saudaraku? Hati pikirannya dikendalikan oleh alkohol. Sehingga dia ngomong sembarangan saudara. Karena apa? Hati pikirannya seluruh hidupnya dikendalikan oleh alkohol. Tetapi orang yang penuh dengan roh, seluruh hidupnya dikendalikan oleh roh. Amin saudara. Dan dia juga ngomong berbahasa lidah, berbahasa asing, berbahasa roh, dia enggak tahu. Tetapi orang lain tahu. Satu saat ketika saya masih jadi pemuda, kami lagi persekutuan, bukan seperti doa 10 malam saudaraku. Tiba-tiba ada pemudi dari Jawa, dia orang Jawa, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu berbahasa Mandarin. Kebetulan Bapak Gembala itu orang China saudaraku. Ini pemudi ini orang Mandarin. Setelah habis doa, ini Bapak Gembala tanya, Mas, tahu apa yang diucapkan temannya Mas? Ya enggak tahu, saya orang Jawa. Saya tanya, Om, tadi ngomong apa? Dia cerita, saudaraku, sampaikan. Ini artinya begini-begini. Dia sementara mengagungkan nama Tuhan. Wow. Ini teman saya, saudaraku, pemudi tidak tahu apa yang diucapkan. Saudara. Itulah yang juga terjadi pada murid-murid pada waktu itu, saudaraku. Ketika murid-murid berbahasa lidah, berbahasa asing, berbahasa roh, saudaraku. Orang-orang yang Yahudi yang dari berbagai negara kebetulan waktu itu pergi ke Yerusalem bingung. Loh, ini murid-murid kok bisa ngomong bahasa di negaraku. Oh, ini murid-murid kok bisa ngomong berbahasa di daerahku. Mereka bingung, saudara. Coba kita lihat ayatnya ya. Di dalam ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Orang-orang Yahudi yang datang di Yerusalem dari berbagai negara bingung melihat murid-murid sementara berbahasa roh. Sampai dia, orang ini padahal orang sini, kenapa tahu bahasa di negaraku? Nah, itulah yang namanya bahasa roh, saudaraku. Jadi sekali lagi, bahasa roh itu keluar dari mulut seseorang, itu bukan karena orang itu fasih lidah, tidak. Tetapi hidupnya dikendalikan penuh oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi bahasa roh tidak boleh diajarkan oleh manusia. Ya, sekali lagi saya tekankan karena ada gereja yang mengajarkan, ikuti saya agar kamu dipenuhi Roh Kudus. Firman jelas menyampaikan begitu. Roh Kudus yang memberi bahasa itu. Amin, saudara. Roh Kudus yang memberi bahasa itu. Jadi disuruh ngomong. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dalam doa 10 malam. Bahwa bangsa Israel selalu mengadakan 3 hari raya besar dalam 1 tahun. Ya, bangsa Israel rutin mengadakan 3 hari raya besar. Yang pertama hari raya Paskah.
Dan yang kedua, hari raya Pentakosta. Dan yang ketiga, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi saudaraku, sangat disayangkan bangsa Israel hanya taat melakukan 3 hari raya ini setiap tahun. Mereka taat melakukan 3 hari raya ini setiap tahun. Tetapi sekali lagi itu hanya simbolik. Itu hanya bayangan saja saudara. Mereka tidak mengalami pengalaman dari 3 hari raya besar ini. Mengapa mereka tidak mengalami pengalaman? Karena apa? 3 hari raya ini fokusnya kepada Yesus. Ya, 3 hari raya ini sentralnya kepada Yesus. Sementara orang Israel sampai detik ini belum percaya Yesus. Itulah sebabnya mereka tidak mengalami pengalaman bagaimana pengalaman Paskah, bagaimana pengalaman hari raya Pentakosta maupun Pondok Daun. Tetapi mereka mengikutinya setiap tahun, tetapi hanya simbolik saudara. Bangsa Israel tidak mengalami hari raya yang sebenarnya. Karena apa? Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya kita patut mengucap syukur ya. Karena bangsa Israel, umat pilihan Allah, prioritas pertama menolak Dia, bahkan menyalibkan Yesus. Maka saudara dan saya dan bangsa-bangsa lain yang mau membuka hatinya terima Yesus, dialah mengalami pengalaman hari raya itu. Amin saudara. Itulah kita patut bersyukur. Saya bisa bayangkan kalau seandainya bangsa Israel waktu itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak tahu bagaimana nasib kita saat ini. Tetapi puji Tuhan. Karena dia menolak. Sampai detik ini dia tidak percaya Yesus. Saudara dan saya. Kita semua terima anugerah Tuhan. Terima kemurahan Tuhan. Kasih karunia. Sehingga kita mengalami 3 hari raya ini. Coba kita lihat ayatnya ya di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 apa kata firman Tuhan? Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Tadi firman Tuhan katakan sebagian dari Israel. Saya rasa bukan sebagian. Mungkin sebagian kecil bangsa Israel. Ada hamba Tuhan yang mengatakan orang Israel yang percaya Yesus sekitar 3%, saudara. Ya, yang percaya Yesus sekitar 3%. Itu pun orang-orang Yahudi yang sudah ada di tempat-tempat lain, saudara. Tetapi yang ada di Israel sendiri, saudaraku, sebagian besar mereka belum percaya Yesus. Itulah sebabnya kalau Tuhan izinkan saudara pergi ke Israel hari Sabat, saudaraku, wow. Dia sambil naik sepeda, saudaraku, itu baca Taurat, saudaraku. Biar istrinya jalannya cepat-cepat, suaminya naik sepeda, saudaraku, sambil baca Taurat. Ini. Itulah sebabnya sekali lagi kita patut bersyukur. Tadi dikatakan bahwa sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Artinya apa? Karena bangsa Israel telah menjadi tegar. Karena bangsa Israel tidak mau
tahu karena bangsa Israel keras kepala, karena bangsa Israel tidak mau percaya Yesus, bangsa-bangsa lain termasuk saudara dan saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Karena mereka tegar tidak mau terima Yesus. Saudara dan saya yang mau membuka hati. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang mau membuka hati untuk Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wow. Nanti bangsa Israel akan percaya Yesus ketika dua hamba Tuhan, yaitu Musa dan Elia, itu dia akan datang pada masa 3,5 tahun. Tetapi Musa dan Elia pun nanti juga akan mati di sana. Ya. Nanti baru mereka sadar, baru mereka mengerti, baru mereka bertobat siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, ini saudara, luar biasa ya. Jadi sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, khususnya bagi saudara-saudara yang mengikuti doa 10 malam, dari 3 hari raya itu, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun, kita tahu 2 hari raya sudah digenapi. Ya, yaitu hari raya Paskah itu sudah digenapi, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mati untuk saudara dan saya. Dan yang kedua hari raya Pentakosta, itu pun juga sudah digenapi di kamar loteng Yerusalem, yang hari ini kita peringati. Dan yang ketiga hari raya Pondok Daun. Walaupun orang Israel sudah melakukannya setiap tahun, tetapi hari raya Pondok Daun yang sebenarnya belum digenapi. Nanti saya jelaskan saudara. Nah, sebelum saya membahas tentang hari raya Pentakosta yang saat ini kita peringati, izinkan saya sedikit menyinggung lagi tentang hari Paskah ya, yang sudah kita lakukan 50 hari yang lalu ya. Karena apa saudaraku? Karena antara hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun itu tidak bisa dipisahkan saudaraku. Mereka saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak akan mengalami hari raya Pentakosta kalau kita tidak pernah mengalami hari raya Paskah. Ya, sekali lagi, kita tidak akan mengalami hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kalau kita tidak mengalami bagaimana darah Yesus menyucikan, menguduskan kita, menghapus dosa dan pelanggaran kita. Demikian juga kita tidak akan mengalami hari raya Pondok Daun kalau kita tidak mengalami hari raya Pentakosta. Itulah sebabnya sekali lagi saudara, 3 ini saling terkait. Nah, berbicara tentang Paskah, kalau saudara melihat di dalam Alkitab kita tahu bangsa Israel pernah mengadakan Paskah pertama kali ketika mereka ada di Mesir. Dan wujudnya sekali lagi masih simbolik. Wujudnya masih bayangan ya. Di mana Tuhan perintahkan kepada Musa untuk sampaikan kepada orang Israel agar mereka mengambil domba berumur 1 tahun, tidak boleh ada cacat. Dan setelah itu domba itu harus disembelih, darahnya ditampung. Setelah itu apa yang dilakukan? Dioles di ambang pintu dan kedua tiang. Jadi kayak salib ya. Nah ini. Itu dilakukan setiap tahun saudaraku. Ketika malam hari Allah mengutus malaikat maut untuk berjalan berkeliling dari rumah ke rumah.
Baik rumah orang Mesir maupun orang Israel. Ketika malaikat maut melihat bahwa di ambang pintu, di pintu itu tidak ada tanda darah. Dipastikan anak sulung dalam rumah itu mati. Wow. Saudara, malaikat mau jalan lalu melihat ini rumah ini kok tidak ada tanda darahnya. Maka anak sulung orang di dalam rumah itu mati. Bahkan bukan cuma manusia, binatang pun juga mati, saudaraku. Saya berpikir ya, kalau seandainya suaminya juga anak sulung. Alkitab katakan anak sulung. Seperti saya, saudaraku. Walaupun saya punya anak, tetapi saya anak sulung. Berarti ikut mati. Karena saya kategori anak, karena masih ada orang tua. Berarti saya ikut mati. Begitu juga istri. Kalau seandainya istri itu juga anak sulung, habis juga. Untung tante anak bungsu. Nah, saudara, terjadilah ratap tangis yang memilukan rumah-rumah orang Mesir. Karena apa? Setiap rumah ada kematian yang begitu mengerikan. Tetapi rumah orang Israel aman. Karena apa? Ada tanda darah. Amin, saudara. Inilah yang dimaksud dengan Paskah, saudaraku. Ini yang dimaksud dengan Paskah. Malaikat melewatinya, Pesah, dan akhirnya menjadi Paskah. Dan ini penggenapannya adalah kematian Yesus sebagai anak domba Allah yang telah menjadi korban untuk keselamatan saudara dan saya. Oh, saudaraku, luar biasa. Artinya apa? Saudara dan saya ini telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Amin, saudara. Saudara yakin kita semua telah dimerdekakan oleh darah Yesus? Amin. Bersyukur, saudaraku. Coba kita lihat ayatnya ya. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus telah mati ketika kita masih berdosa, saudaraku. Bukan ketika kita hidup baik-baik. Bukan kita hidup saleh, setia kepada Tuhan, hidup benar. Tidak. Justru ketika kita terpuruk di dalam dosa, Dia rela mati untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya bersyukur. Dengan apa kita bisa membalas semua pengorbanannya? Selain seperti saudara saat ini. 1,5 jam saudara duduk menyembah, memuji, mendengarkan firman. Amin, saudara. Kalau kita membayangkan bagaimana penderitaan Yesus, saudara. Biasanya kalau Paskah kita tayangkan ya. Setiap tahun kita tayangkan, tetapi saya selalu hancur, saudara. Kalau melihat tayangan bagaimana Yesus menderita. Setiap tahun ditayangkan, tetapi hati ini selalu hancur. Begitu menderitanya Yesus. Karena ingin menyelamatkan kita semua. Jadi saudaraku, itulah sebabnya kalau saudara dan saya nanti masuk surga, jangan berkata itu karena aku baik. Amin. Ketika saudara dan saya nanti masuk surga, saudara jangan berkata itu karena aku saleh, itu karena aku setia, itu karena aku suka berkorban, itu karena aku suka membantu pembangunan gereja, mengembalikan milik Tuhan. No. Justru ketika saudara dan saya berdosa, Dia rela mati untuk saudara dan saya. Jadi hargai pengorbanan Yesus itu, saudaraku. Sekali lagi hargai pengorbanan Yesus. Jadi itulah Paskah yang sesungguhnya. Tetapi bangsa Israel
Ya, hanya memotong lembu, memotong kambing domba, saudaraku. Itu yang dilakukan. Nah, kita lihat sekarang hari raya Pentakosta. Kita tahu hari raya Pentakosta adalah 7 minggu setelah Paskah. Tepatnya pada hari ke-50. Bangsa Israel pun juga merayakan hari raya Pentakosta. Sampai sekarang saudaraku, mereka merayakan hari raya Pentakosta. Tetapi sekali lagi, dia rayakan hanya secara simbolik. Mereka merayakan dengan penuh sukacita, kegirangan saudaraku. Membawa persembahan-persembahan, membawa persembahan unjukan berupa korban sajian dan korban-korban yang lain. Itu satu pernyataan mereka kepada Tuhan. Dan kita saudaraku yang sudah mengalami pengalaman Paskah oleh kuasa darah Yesus. Kita memberikan hati, ya, kita memberikan hati, memberikan kerinduan sesuai dengan janji Tuhan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, jadi untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, bagaimana pengalaman murid-murid selama 10 malam mereka begitu rindu, mereka begitu tekun untuk dijamah, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti tadi saya katakan, kita tidak akan mengalami pengalaman pondok daun kalau kita tidak mengalami pengalaman Pentakosta. Artinya apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Tadi pagi saya katakan ada begitu banyak anak Tuhan punya kerinduan Yesus. Aku ingin engkau memenuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Wow. Bagus saudaraku, kita punya kerinduan agar Roh Kudus menjamah kita, memenuhi kita. Bagus, tetapi yang menjadi masalah, setelah saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, mau atau tidak kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita hanya punya kerinduan Roh Kudus memenuhi kita. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidup kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau karpe dewe, orang Jawa bilang. Semau gue. Padahal kalau kita sudah mengundang Roh Kudus menjamah kita, memenuhi kita, hendaknya kita juga mau hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Jangan dikendalikan oleh keinginan kita sendiri. Ayo, bagi saudara-saudara yang punya kerinduan dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, saudara harus manut apa maunya Roh Kudus. Amin, saudara. Berat. Oh, kalau gitu aku tidak mau dipenuhi Roh Kudus. Aku belum mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, karena apa? Orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Orang yang hidupnya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan peka dengan dosa. Dia akan peka, ini yang bisa mendatangkan dosa atau tidak. Dia akan peka, kenapa? Hidupnya dipimpin sepenuhnya, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sehingga dia sudah tahu ini bisa mengakibatkan berdosa, dia sudah tahu. Ya? Kalau memang Roh Kudus menguasai hidup kita. Saudara, ayo. Dunia dengan segala kecanggihannya, ya, dia berusaha menarik saudara untuk kembali ke dalam kehidupan yang lama. Beberapa minggu lalu sudah saya khotbahkan. Jangan sampai kita seperti orang Mesir, sudah keluar dari Mesir, tetapi keinginan Mesir masih dia inginkan. Dia sudah keluar dari Mesir. Ketika tidak ada makanan, ingat Mesir, coba. Di sana ada mentimun, di sana ada bawang prei, di sana ada, enaknya di sana ada daging. Padahal mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi keinginan masih ada di Mesir.
Jangan sampai kita begitu, saudaraku. Kita sudah mengalami pengalaman Paskah. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita dipenuhi Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru. Jangan sampai pengalaman lama lagi. Kita ingin. Padahal itu sudah kita tinggalkan. Itu sudah kita buang. Tetapi, dan inilah cara daripada kuasa kegelapan iblis, saudaraku. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Amin, saudara. Kita perlu Roh Kudus. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, saudara. Pasti kalau saya tanya kepada saudara, tidak ada satupun di antara kita yang ingin bohong. Tetapi ada kalanya kita bohong juga. Seperti pengakuan Rasul Paulus, apa yang aku benci, itu justru yang aku lakukan. Karena apa? Dia berusaha dengan kekuatan kitanya sendiri. Itulah sebabnya perlu Roh Kudus. Saudara, pribadi yang membaptis Roh Kudus saat ini ada di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Pribadi yang membaptis Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saudara yakin Yesus ada di tengah-tengah kita? Dia siap membaptis kita semua dengan Roh Kudus, saudara. Sekali lagi, tanpa kita mengalami pengalaman Pentakosta, kita tidak akan mengalami pengalaman Hari Raya Pondok Daun, kecuali kita dipanggil Tuhan sekarang. Kalau kita diizinkan memiliki umur yang panjang, saudaraku, kita lihat bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengadakan Hari Raya Pondok Daun, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Dia tinggalkan rumah mereka masing-masing. Ya, pergi ke pondok-pondok. Alkitab katakan yang menentukan tempat itu Tuhan, bukan mau kita. Oh, aku suka di lapangan. Oh, aku suka di sana, di udaranya bagus. Tidak, yang menentukan tempat di mana orang Israel akan merayakan Hari Raya Pondok Daun itu adalah Tuhan sendiri. Begitu juga ketika kita merayakan Hari Raya Pondok Daun yang sebenarnya, yaitu kita akan disingkirkan di padang gurun. Tuhan yang menentukan padang gurun di mana. Selama 3,5 tahun. Ya. Jadi saudara, dan mereka-mereka yang merayakan Hari Raya Pondok Daun ini adalah mereka-mereka yang sudah mengalami pengalaman Pentakosta. Artinya apa? Ada jamahan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hidupnya. Nah, ini sudah seperti 10 anak darah. Ya. 5 anak darah bijaksana, 5 anak darah pandai, yang 5 bodoh. Kita lihat. Akhirnya yang 5 bersama-sama. Tapi yang 5 ketinggalan. Saudara, saya berdoa tidak ada satupun jemaat GPD Bukit Sion yang akhirnya tertinggal. Amin, saudara. Saya berdoa sebagai gembala yang Tuhan percayakan menggembalakan saudara. Doa saya tidak ada jemaat GPD Bukit Sion yang akhirnya tertinggal, saudaraku. Yang akhirnya tidak mengalami Hari Raya Pondok Daun yang sesungguhnya. Karena apa? Ketika kita tertinggal, saudaraku, tidak alami penyingkiran, kita akan berhadapan dengan manusia durhaka namanya antikris. Kita akan berhadapan dengan antikris, saudara. Dan saudara tahu, masih bisa selamat, masih. Tetapi untuk selamat kita harus tebus dengan darah kita sendiri. Artinya apa? Mati syahid, mempertahankan iman. Wow. Selama 3 tahun setengah. 5 bulan pertama tidak ada kematian. Saudara lihat, baca Wahyu pasal 9. Dianiaya
dianiaya, disiksa sebagaimanapun. Mungkin mata dicungkil, mungkin gigi dicabut, mungkin jari saudara, kuku dicabut saudara. Tetapi tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Begitu mengerikan penderitaan siksaan yang diberikan oleh Antikris. Tetapi kita bisa terlepas, ya. Kita bisa terlepas kalau kita mengalami pengalaman hari raya Pentakosta. Amin saudara. Ayo, saya rindu momen yang baik ini saudara. Saya harap saudara tetap fokus. Saudara jangan berpikir mau pulang. Saudara jangan berpikir setelah ini mau makan di mana. Momen ini gunakan sebaik-baiknya. Menanti janji Tuhan. Aku pergi, tetapi aku akan mengirim Roh Kudus. Roh menolong yang menghibur kamu, yang memberikan kekuatan kepada kamu. Janji itu berlaku untuk saudara dan saya hari ini. Amin saudara. Sekali lagi. Yang akan membaptis saudara dengan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ya, yang akan membaptis Roh Kudus. Membaptis saudara dengan Roh Kudus saat ini ada di tengah-tengah kita. Terima dia dengan kerendahan hati. Terima dia dengan rasa haus. Terima dia dengan rasa kerinduan Roh Kudus. Aku membutuhkan engkau. Dan bagi saudara-saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, minta pembaharuan terus. Dari hari-hari ke hari Roh Kudus memperbaharui kita terus. Jangan dukakan Roh Kudus saudara. Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? Kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kita sebagai orang tua, kalau anak-anak kita tidak patuh, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan kita sedih saudara. Kita sedih. Kita suruh belajar, dia tidak mau belajar. Kita suruh berdoa, tidak mau berdoa. Kita suruh ke gereja, tidak mau ke gereja. Kita sebagai orang tua sedih saudaraku. Demikian juga dengan Roh Kudus. Ya, dia akan berduka ketika kita mulai menyimpang dari kebenaran firman. Ya. Dia sedih, dia berduka ketika kita sudah mulai menyimpang dari rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Ayo, waktu yang singkat ini gunakan sebaik-baiknya. Silakan pemain musik. Waktu yang singkat ini gunakan sebaik-baiknya. Berdoalah, memohon kemurahan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, tidak usah takut. Serahkan hidupmu, serahkan hatimu. Dan lihat janjinya akan tergenapi di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Sementara kita menyanyikan satu pujian. Renungkan saudaraku firman Tuhan. Sekali lagi, kita tidak akan mengalami hari raya Pentakosta kalau kita tidak mengalami hari raya Paskah. Kita tidak akan mengalami hari raya Pondok Daun kalau kita tidak mengalami hari raya Pentakosta. Tiga-tiganya saling terkait. Jangan hanya seperti orang Israel saudaraku. Dia melakukannya setiap tahun tetapi hanya sekedar melakukannya. Ayo, sudah berapa kali saudara merayakan atau mengikuti ibadah hari raya Pentakosta? Adakah sesuatu yang berubah di dalam hidupmu ketika saudara mengikuti menghadiri ibadah hari raya Pentakosta? Jangan sampai setiap tahun kita menghadiri hari raya Pentakosta tetapi kehidupan tidak ada perubahan. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Haleluya. Kita tunduk diri sambil menyanyi satu pujian. Haleluya. Bagi saudara yang hafal pujian ini, saudara bisa tutup mata, saudara bisa tunduk diri. Dan bagi saudara yang belum hafal, saudara bisa lihat ke depan. Penuhilah sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, hanya Engkau